Nah, ini ada permusuhan. Jadi ceritakan yang sedang terjadi kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tahu di mana harus berpihak, kepada siapa harus berpihak. Tentang boikot juga ceritakan kepada anak-anak. Kekejaman Yahudi, tentang keberanian Hamas ceritakan kepada anak-anak. Tentang pengejutnya Yahudi ceritakan kepada anak-anak. Jadi kisah itu akan membekas. Ya. Tanpa kisah itu akan hilang sejarah. Ini kan yang berbahaya. Misal ini sejarah mau hilang dari Indonesia, kekejaman PKI. Hari ini sudah nggak ada di buku kurikulum karena dihapus. Kita masih tahu karena sering nonton dulu film G30 SPKI, kejamnya PKI itu. Meskipun ada bumbu-bumbu intrik politik, kita terlepas dari itu. Fakta bahwa PKI itu pernah berbuat sangat kejam di negeri ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ayah bunda wali santri TK dan SD yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dalam suasana penuh kemudahan kita dikumpulkan Allah di majelis ilmu. Satu majelis yang kita berharap semakin bertambahnya ilmu kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis di pagi hari ini temanya adalah tentang berkisah. Sebelumnya saya coba cek, ada enggak yang rutin berkisah kepada anak-anaknya? Ibu-ibu ada setiap hari menceritakan kisah kepada anak-anaknya? Nah, bapak-bapak ada? Enggak ada. Ada enggak yang setiap hari nyetelkan HP untuk anak-anaknya? Hah? Disetel, pilihkan filmnya terus ditinggal pergi gitu. Ada enggak? Enggak ada juga. Ya. Terus anak-anak diajari apa? Dibiarkan main sendiri. Oh ya. Ini kenapa tema berkisah ini penting. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, para ulama disimpulkan oleh Imam As-Suyuti. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz. Ada 30 juz. Isinya dibagi 3 ya. Sepertiganya adalah syariah. Syariah itu berarti kebanyakan perintah, larangan, halal, haram, muamalah, bisnis. Ini bab tentang syariah. Yang berikutnya adalah bab tentang sifat. Sifat itu lebih membahas tentang bagaimana asma wa sifatnya Allah, tentang uluhiyah ketuhanan. Maka ada yang mengatakan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas setara dengan 1 juz Al-Quran. Itu karena baca Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran itu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa menyamai pahalanya ya. Ini hanya bab keutamaannya saja. Yang ketiga setelah syariah ya, termasuk tadi sifat, yang ketiga adalah kisah. Jadi kisah ini memegang sepertiga. Dan ini tidak boleh diremehkan. Allah memberitahukan kita bahwa pendidikan itu salah satu poinnya, metodenya adalah berkisah, bercerita. Nah, ini nanti dibedakan oleh Al-Quran antara kisah dan dongeng. Bedanya apa? Dongeng apa yang paling melegenda di negeri ini? Dongeng apa yang masih teringat? Apa Bu? Kancil, nyolong, timun. Itu masih sampai sekarang? Masih?
Gitu ya. Kancil nyolong timun. Apa hikmahnya apa? Pelajarannya apa? Kon nyolong. Apa pelajaran kancil nyolong timun? Nah, satu hari, ini kan ada filmnya kan, pada dahulu kala, gitu kan filmnya itu ya. Satu pagi kancil menguap, bangun tidur, angop, wah gitu ya. Kemudian perutnya lapar. Karena perutnya lapar, di ujung sungai sana ada petani menanam timun dan sedang berbuah yang banyak banget. Maka ngiler si kancil. Tapi untuk menyeberang ke sana, sungainya luas, arusnya deras. Maka dia berpikir keras bagaimana caranya. Langsung muncul ide, celing gitu. Apa idenya? Dia manggil para buaya. Dipanggillah, wahai para buaya. Ya, kumpullah kalian, aku mau bagi-bagi hadiah. Itu yang saya ingat karena nempel terus ini, susah hilang itu ya. Ya. Akhirnya buaya dengan lugunya mengatakan, mana hadiahnya? Kalian baris dulu, mau tak hitung nih berapa jumlah kalian. Ya tolong barisnya yang rapi, membanjar sampai ke sana gitu. Nah akhirnya buaya-buaya manggil temennya, bener. Begitu rapinya, kancil langsung apa? Meletik, sebentar ya, tunggu tak ambil di ujung sana. Dihitung tak 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 tak. Begitu sampai kebun petani dia tertawa, hahaha. Kalian sudah saya tipu, tidak ada daging apapun untuk kalian. Kalian saya akali. Wah, akhirnya buaya ngamuk sambil nangis-nangis ya. Ada istilah air mata buaya gitu ya. Dan kisah itu nempel terus, susah dihilangkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya nggak ada. Ya, hikmahnya nggak ada. Secara ilmiah saja, kancil itu nggak suka timun. Itu sudah kebohongan pertama itu. Jadi nggak ada kancil kok senang timun, itu nggak ada. Ya. Jadi dia termasuk hewan apa istilahnya rumanansia. Ya, dia senangnya ya kayak ya rumput-rumput begitu. Dia nggak suka timun. Dari mana kok bisa tiba-tiba kancil suka banget dengan timun? Yang kedua, ini yang paling berbahaya. Dampaknya apa? Mengajari apa? Licik. Nah, maka banyak orang-orang licik sekarang itu tiru siapa? Kancil kan? Ya, makanya banyak koruptor tiru siapa? Kancil kan? Ya. Maka kancil itu ngajari tidak perlu kerja keras kayak petani untuk menikmati timun. Cukup apa? Nyolong. Itulah bahayanya dongeng. Legenda itu nggak jelas sumbernya, berbohong dan merusak secara nggak sadar kepada anak-anak kita. Atau ada kisah siapa yang membangun itu di Klaten itu apa? Candi apa Pak? Prambanan. Siapa yang bangun? Roro Jonggrang. Nggak update berarti ini. Siapa? Bandung Bondowoso. Wah, Alkisah satu hari dia senang kepada gadis bernama Roro Jonggrang. Jadi kisah-kisah itu kenapa susah hilang? Jenengan coba ini hari Sabtu atau Ahad datang ke Gramedia. Hampir buku anak-anak itu isinya apa? Dongeng Pak, dongeng legenda, Masya Allah tuh memenuhi rak-rak buku tuh. Jadi generasi itu generasi yang rusak gara-gara apa? Dongeng yang nggak jelas begitu itu. Ya, ngajarin baper, nyolong, bunuh diri, itu dongeng-dongeng itu, putus asa dan lain sebagainya. Termasuk tadi Roro Jonggrang itu ngajari apa? Generasi instan kan? Ya, dalam satu malam suruh buat berapa? 1000 patung. Wah, akhirnya dibuatlah 1000 patung itu. Dan kita dulu percaya saja dengan kisah-kisah dongeng-dongeng begitu ya. Nggak, pagi ini kita nggak nyebut temanya dongeng, bukan, adalah berkisah dalam Al-Quran. Bapak Ibu simak surat apa yang paling lengkap ceritanya? Surat apa? Rasulullah ketika meninggal istrinya, beliau sedih. Apalagi ditinggal pamannya juga. Di tahun yang sama, selisih 3 bulan ditinggal pamannya. Padahal ini pelindung dakwahnya yang bela Nabi dari hujatan orang kafir Quraisy. Di luar itu paman yang melindungi, di rumah yang memotivasi Nabi untuk tidak putus asa, tetap semangat,
jangan pantang menyerah, itu adalah istrinya. Nah, ini dua pelindung ini meninggal dunia di tahun yang sama. Maka Nabi sedih banget. Karena Nabinya sedih, dihibur sama Allah. Apa hiburannya? Satu, Isra Mi'raj. Ini mesti hiburan paling cocok. Siapapun nek sedih diajak piknik, seneng nggak? Loh itu kan ibaratnya kan piknik religi kan Pak ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tampakkan tanda kekuasaan kami. Jadi Rasul yang sedang bersedih seakan-akan runtuh ini dunia kan, karena pelindungnya nggak ada. Allah ajak jalan-jalan malam itu lewat malaikat ya Jibril untuk jemput, diajak. Ya, berarti penting nggak Pak jalan-jalan? Penting. Ya wajib Pak ini hukumnya ya. Masuk kerja terus kerja. Kapan dolane gitu ya. Nah, ini penting Pak. Rasulullah terhibur betul malam hari itu ya. Linuriyahu min ayatina, ditampakkan ada sungai Efrat, ada sungai Nil. Itu seakan-akan isyarat, wahai Muhammad, kalau hari ini kamu sempit di Mekah, kelak dakwahmu akan tersebar sampai dua sungai itu, Efrat dan Nil. Di mana itu? Di Mesir Pak, negerinya apa itu Nabi Musa dulu kan, negeri Mesir. Nanti sampai di tangan Amr bin As ditaklukkan negeri Mesir itu. Kemudian ditampakkan berbagai kabar gembira. Ini tentu sebagai hiburan, tapi hiburan yang tidak kalah penting adalah Allah turunkan satu surat paketnya lengkap, isinya kisah. Surat apa? Surat Yusuf. Dibuka awal surat Allah katakan begini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan ceritakan kepada engkau Muhammad kisah yang terbaik. Ada puluhan kisah, ada belasan, banyak sekali kisah di Quran, tapi Allah menggaransi yang paling bagus kisah surat Yusuf. Itu isinya dari menderita ya, kemudian menjadi bahagia. Ini dibuat sinetron happy ending ini. Ya, jadi berakhir dengan bahagia. Lah, kenapa surat ini penting sekali? Nanti banyak sekali kebijakan Rasulullah yang menggunakan surat Yusuf. Nabi ketika menghukum pakai surat Yusuf. Nabi ketika berdakwah bagaimana menyikapi musuh yang kejam pakai surat Yusuf. Jadi suatu panduan. Maka di akhir ayat Allah sampaikan ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Apa ibrah? Pelajaran. Jadi hikmah. Sungguh di semua kisah-kisah itu ada pelajaran. Bagi siapa? Ulil albab, orang yang cerdas, ngambil kesimpulan, Pak. Kisah itu. Nah, yang terbaik di Quran itu. Maka hadis yuftara, semua yang ada di Quran itu bukan dongeng yang dibuat-buat manusia. Karena dongeng itu legenda, nggak jelas sumbernya. Apa legenda Semarang? Apa legendanya Semarang, Bu? Nggak ngerti? Bukan orang Semarang, tak? Bukan. Oh, legendanya tahu bakso, Semarang. Legendanya apa? Warak mendok. Iya. Nah, ini legenda. Nak geser sedikit kita ke Tuntang itu ada legenda sana. Legenda apa itu? Rawa Pening. Masih ingat legendanya apa itu? Baru kelintring lagi, aku kelingan itu. Susah hilangnya kan. Memang begitu. Ini yang pelajaran paling mendasar adalah kenapa kita harus ajarkan kepada anak-anak berkisah. Ya, ini satu. Kisah itu penting diajarkan kepada anak-anak karena akan membangun emosi anak. Nah, emosi itu jangan diartikan apa? Ngamuan, enggak. Emosional itu apa? Ya, sebuah kecerdasan. Ya, emosi, bagaimana rasa? Ya, bisa membangun empati, bisa membangun simpati, membangun keberanian. Ini dengan kisah. Ini paling gampang.
Saya membuat pertanyaan, siapa yang kenal Abu Jahal? Tidak ada. Siapa yang tahu Abu Jahal? Ada. Siapa Abu Jahal? Pamannya Nabi. Dongdeng, keliru. Ya. Siapa Abu Jahal? Pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab ya. Abu Jahal bukan pamannya Nabi. Abu Jahal ini musuh utama Nabi dari Bani Mahzum. Rasulullah dari Bani Hashim. Abu Jahal ini orang yang paling jahat. Ketika Rasulullah dakwahnya semakin berkembang, orang-orang bingung mau menghentikan. Semuanya usul, kumpul di Darun Nadwa. Ada yang ngomong Muhammad ini dipenjara saja. Ada yang ngomong Muhammad diusir saja. Ada yang ngomong Muhammad diguna-guna saja, disihir itu. Biar nggak bisa ngomong. Macam-macam usulnya. Hanya usul Abu Jahal yang paling ekstrim. Muhammad kita bunuh. Abu Jahal itu kejamnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW ketika sholat di depan Ka'bah itu tidak ada satupun yang berani ganggu kecuali Abu Jahal. Dia dengan sombongnya mengatakan, nanti lihat kalau Muhammad berani sholat di dekat Ka'bah akan saya injak tengkuknya gini. Ya, Abu Jahal. Nah, sekarang kita potong kisahnya. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Ibu, siapa? Bapak, ada yang tahu? Ini akibat kebanyakan dongeng nggak membaca kisah ini, kan? Tadi langsung nyambung baru kelintreng gitu kan, gitu. Karena dongengnya fasih, kisahnya nggak masuk ini. Siapa yang bunuh Abu Jahal? Ayo, saya kasih kisi-kisinya. Anak ini remaja, usianya 14 tahun. Namanya Muawid bin Amru bin Jamuh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua namanya Muawid bin Afra. Nah, ini namanya dua, sama namanya, anaknya beda. Ini anak kecil. Kenapa anak kecil ini bisa bunuh Abu Jahal? Ini mau saya ceritakan kenapa kisah itu penting. Satu hari ketika Nabi di perang Badar, ya, Nabi menyeleksi pasukan yang mau berangkat itu. Yang masih kecil-kecil nggak boleh berangkat. Nah, ini ada dua anak yang ngotot berangkat, ya, karena dia mengaku, saya punya kelebihan ya Rasulullah. Apa anak kelebihanmu? Saya jago gulat. Coba kamu gulat, itu kata Rasulullah. Ternyata dia menang itu, bisa ngunci temannya. Ya. Kemudian yang satu, saya mengkalah ya Rasulullah, tapi saya jago pedang itu. Dia tunjukkan permainan pedangnya. Nabi terkesima, ya kalian boleh berangkat itu. Ya, ada dua anak ini berangkat. Pas anak ini punya satu tujuan berangkat itu ternyata. Begitu sampai perang Badar itu, dia nanya sama Abdurrahman bin Auf. Ya, dia ngomong gini, paman, yang namanya Abu Jahal yang mana? Ya, yang mana yang namanya Abu Jahal, paman? Ya, anak itu nggak ngerti Pak Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal orang Mekah, anak ini orang Madinah. Ya, kemudian ditanya, nah, kenapa kamu cari Abu Jahal? Paman, saya mendengar dari guru-guru saya di Madinah, termasuk mendengar cerita dari orang tua saya, bahwa musuh Allah yang paling jahat itu namanya Abu Jahal. Yang mana orangnya itu? Ternyata anak ini benci kepada Abu Jahal. Kenapa? Karena setiap saat diceritakan apa? Kisah Pak tentang kekejaman Abu Jahal. Maka sampai tumbuh kebencian kepada orang yang membenci Rasulullah. Yang mana paman Abu Jahal? Kemudian dilihat. Nah, itu nak Abu Jahal, dia yang sedang naik kuda mengomando perang yang gede gagah dhuwur, itu Abu Jahal itu. Anak ini begitu diberitahu nggak tolah-toleh Pak, langsung fokus ngejar Abu Jahal. Dengan tahu dua anak ini langsung menyerang Abu Jahal, disabet pakai pedang kakinya sehingga patah. Ya, kemudian dia jatuh dari kudanya, kemudian diserang berdua oleh anak itu dan Abu Jahal tewas. Tewas kok mati? Sama aja ya. Mudar ngawur gitu. Tewas lah ya, mati konyol lah. Abu Jahal mati. Anak ini begitu bunuh Abu Jahal, selesai Pak, nggak ikut perang lagi, langsung laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berhasil bunuh Abu Jahal. Yang satu nggak mau tahu,
Bukan dia ya Rasulullah, saya gitu. Coba pedangmu bawa sini, masih enggak sisa darahnya? Ternyata dilihat Nabi, oh iya, kalian berdua yang bunuh Abu Jahal. Ya. Bapak Ibu, kenapa anak sekecil ini sudah tumbuh keberaniannya, bahkan pembelaannya kepada nabinya, bahkan kebenciannya kepada Abu Jahal? Kenapa? Ini yang cerita mereka, karena setiap hari kami diceritakan kisah-kisah bagaimana kehebatan dakwah Rasulullah dan bagaimana kejamnya Abu Jahal mengganggu Rasulullah SAW. Nah, itu sampai seakan-akan jadi apa? Alam bawah sadarnya. Nah ini, maka yang pertama tadi, fungsi kisah itu membangkitkan apa? Emosi anak. Ya. Ini sedang perang antara Palestina melawan Israel, ya. Ibu-ibu sudah cerita ke anak-anak, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Sebab saya tanya, tadi pagi nyuci piringnya masih pakai sunlight nggak? Nggak. Oh, Malemon. Bapak-bapak, tadi pagi kopinya masih Starbucks nggak? Nggak. Oh. Ada yang masih Nescafe? Nggak. Terus tadi mandinya, samponya masih Sunsilk, Unilever, sedang enggak? Minumnya apa ini? Oh, Hanun, aman ya, bukan Aqua ini. Ya. Tehnya apa ini? Sariwangi bukan nih? Oh, madu ternyata. Ya. Nah, itu bentuk terbaik hari ini adalah menceritakan. Nah, ini ada permusuhan. Jadi ceritakan yang sedang terjadi kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tahu di mana harus berpihak, kepada siapa harus berpihak. Tentang boikot juga ceritakan kepada anak-anak. Kekejaman Yahudi, tentang keberanian Hamas ceritakan kepada anak-anak. Tentang pengejutnya Yahudi ceritakan kepada anak-anak. Jadi kisah itu akan membekas. Ya. Tanpa kisah itu akan hilang sejarah. Nah, ini kan yang berbahaya. Misal ini sejarah mau hilang dari Indonesia, kekejaman PKI. Hari ini sudah nggak ada di buku kurikulum karena dihapus. Kita masih tahu karena sering nonton dulu film G30 SPKI, kejamnya PKI itu. Meskipun ada bumbu-bumbu intrik politik, kita terlepas dari itu. Fakta bahwa PKI itu pernah berbuat sangat kejam di negeri ini. Ya. Kemudian dipermasalahkan, bahkan sekarang digugat MPR-nya kan, suruh mencabut bahwa larangan kepada PKI itu. Ya, bahkan negara suruh minta maaf ya kepada anak-anak PKI. Ini sudah diusulkan untuk dikasih beasiswa sampai 3 generasi PKI itu. Ya. Kalau hari ini pelajarannya dihapus, mungkin 20 tahun lagi anak-anak yang nggak ngerti sejarah dan kita sudah meninggal dunia, anak-anak akan mengatakan PKI itu korban, pelakunya adalah TNI. Mungkin nggak terjadi? Sangat mungkin ketika sejarah tidak kita ceritakan dengan benar. Kalau hari ini kita nggak ceritakan tentang kejamnya Israel dan tentang beraninya Hamas, 20 tahun lagi anak-anak akan cerita dulu 2023 bulan Oktober itu gara-gara Hamas ganggu Israel, akhirnya Israel marah. Kemudian Israel membabi buta. Berarti semua kejadian itu salahnya siapa? Hamas. Itu ketika sejarah tidak diceritakan dengan benar kepada anak-anak. Nah, ini pentingnya membuka sejarah diceritakan yang benar kepada anak-anak. Kalau enggak nanti hilang. Bahkan kita akan kehilangan kekayaan intelektual ya, karena kisah itu harus diceritakan. Jangan tahu Bapak Ibu bagaimana sahabat mengajarkan kisah. Mereka cerita ya. Kami mengajarkan kisah kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Jadi Al-Quran itu tiap hari dimurojaah. Apa murojaah? Diulang-ulang kan, jenengan nyimak juz amma, anak-anak setoran jenengan nyimak. Begitulah para sahabat diajari kisah itu sebagaimana diajari Quran. Tiap hari ada kisah-kisah, ceritakan terus gitu. Nah, tadi berapa persen Al-Quran kisahnya? Sepertiga, berarti 35% kurang lebih ya. Sepertiganya adalah kisah. Buka semua, nanti ada kisah-kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kapan mulai berkisah kepada anak-anak? Ya, kapan mulai harus berkisah? Quran tentu panduan, ya, panduan. Belum ada yang punya buku kisah di rumah? Banyak. Apa? Dongeng apa kisah? Jangan-jangan fabel itu, ya, gambar-gambar hewan itu, kayak film itu pada zaman dahulu, langsung ring gitu kan. Wah, tiba-tiba langsung di hutan, ya, ngobrol antara buaya dengan monyet, semacam-macam itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kisah terbaik satu dimulai dari kisah para nabi. Ini kisah yang terbaik di Quran, dibacakan. Ini ada petunjuknya nanti bagaimana cara berkisah kepada anak-anak. Cara berkisah. Ini yang pertama dibangun dulu adalah keyakinan bahwa kisah itu membangun emosi tadi. Nah, termasuk jenengan kalau mau membangun empati, ya pakai kisah. Nah, pakai kisah itu. Membangun keberanian pakai kisah, tinggal pilih pahlawan Islam siapa yang mau jenengan pilih. Misalnya anak muda pemberani, ya, namanya Usamah bin Laden. Usamah bin Zaid, ya, ini sahabat Nabi. Mau ambil yang dermawan siapa? Ambil kisah. Di sana ada Abdurrahman bin Auf. Ini orang terzalimi, kasihan. Masuk Abdurrahman bin Auf, masuk surganya dengan merangkak. Jangan percaya itu. Hadisnya kan begitu. Abdurrahman bin Auf kelak masuk surga dengan merangkak karena kebanyakan harta. Nah, ini hadis ini palsu, ya. Abdurrahman itu sudah pasti masuk surga. Kata Rasulullah ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, itu hadis itu akhirnya membuat orang takut kaya. Jangan takut miskin atau takut kaya? Takut kaya? Ya. Baik, kembali ke kisah tadi. Nah, kisah itu bagaimana memulainya? Kalau Rasulullah SAW, ya tentu beliau orang yang paling supel kepada semuanya. Ya, Rasulullah. Lihat Rasulullah bagaimana ketika beliau ini dengan anak kecil nyambung ngobrolnya, dengan remaja nyambung, misalnya Ibnu Abbas, dengan Ibnu Umar orang dewasa 17 tahun nyambung, dengan yang sepuh nyambung. Rasulullah itu pandai, dengan mbah-mbah saja, kakek nenek-nenek. Satu hari dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, besok saya masuk surga enggak? Kata Rasulullah, boten mbah gitu. Wah, mbah nangis tenanan. Terus dipanggil sama Rasulullah, ya, mriki mbah, jenengan boten mlebet swarga, sebab teng swarga boten nonton mbah-mbah. Wah, jenengan mangkeh dados nom melih gitu. Rasul gaya komunikasinya cair dengan siapapun. Nah, kepada anak-anak Rasulullah membangun kedekatan. Bagaimana caranya? Ya, Rasul sering memberikan sentuhan fisik. Ya, ini penting. Ada di zaman Nabi itu sahabat gumun lihat Rasulullah itu sering banget sentuhan fisik dengan anak-anak kecil. Jadi kan tahu Rasul itu kalau pulang dari safar sudah ditunggu Pak, anak-anak kecil ngantri di ujung pintu masuk Madinah. Wah, itu ada yang ngelendot sama Nabi, naik ke tangannya, naik ke punggungnya, naik kakinya sampai Nabi susah apa? Jalan gitu, sehingga minta tolong sahabat lain, Abu Bakar, Umar, sini tolong saya dibantu itu. Karena udah numpai Rasulullah itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu sangar berwibawa. Terus anak-anak kecil, padahal enggak. Rasulullah itu begitu sama anak kecil malah pada nemplek, ya, di mana-mana selama ada celah ditempeli gitu. Nah, ini Rasulullah. Jadi membangun kedekatan dulu sebelum berkisah itu Nabi sering melakukan sentuhan-sentuhan fisik. Ya, fisik itu artinya hal-hal yang mana kalau anak kecil ya Nabi sering megang ubun-ubunnya, dicium, ya, karena ini bagian dari tanda sayang kepada anak-anak. Tentu dilihat faktor usianya, ya, anak-anak yang sudah mulai dewasa Nabi nyentuhnya bukan di kepala, di mana, di pundak. Ini tanda apa? Bersahabat, ya, Rasulullah, ya. Dengan yang orang dewasa lain lagi nanti. Itu membangun kedekatan dulu. Maka ibu-ibu pernah lihat, bapak-bapak pernah lihat baca sejarahnya, Rasulullah itu satu hari mau ke masjid. Sudah tinggal komatnya aja, tiba-tiba putri beliau yang namanya Zainab ini punya anak perempuan, namanya siapa? Ya?
Umayyah, Umaymah ya. Nabi cucunya 3 yang terkenal ya, Hasan, Husain, Umaymah ya. Umaymah ini ada yang mengatakan Umamah ya. Umaymah ini satu hari ibunya sedang repot, namanya Zainab. Ini anaknya Zainab. Ya Rasulullah, saya titip Umaymah ya. Ya, saya ada perlu. Ini suami belum pulang. Rasulullah mau ke masjid, Pak. Tinggal mau komat saja dititipi cucu. Jawaban Nabi apa? Iya, bawa sini. Ya. Kemudian dipeluk sama Nabi, itu anak belum bisa jalan, masih bayi kan, masih balita lah. Kemudian dibawa Nabi sholat sambil gendong cucunya. Kira-kira anak jenengan mbah, ada yang sudah jadi mbah? Belum ya? Usia berapa nih? 30-an? 40? Ibu-ibu sudah ada yang jadi mbah? Belum ya? Ini usia berapa? 25. Tak nomke men seneng musuh tak tua. Ya. Jadi Nabi itu ketika sudah siap banget mau sholat aja dititipi cucu, apa kata Rasulullah? Ya bawa sini. Ya, tidak ada rasa keberatan, tidak ada ungkapan meski piye to aku arep sholat kok malah titipi bocah. Enggak, diterima oleh Nabi dengan penuh kesenangan. Dan anak itu nyaman dipeluk sama Nabi. Nabi mimpin sholat dengan gendong cucunya. Nah, bahkan nanti ini jadi fikih, boleh orang sholat sambil gendong anak-anak. Ini andai kan nggak ada peristiwa itu kan nggak ada fikihnya nanti. Boleh sholat sambil gendong anak-anak. Maka pas Nabi berdiri, anaknya diambil, dibopong. Ya, begitu sujud diletakkan, Nabi sujud. Ya, begitu duduk tahiyat dipangku sama Nabi sampai selesai. Maka nanti anak ini ngompol. Nah, karena ini anak perempuan, ketika ngompol harus dicuci semua bajunya Nabi. Ya. Ini petunjuk. Bahkan satu hari Nabi cucu yang lain ini, kali ini Hasan dan Husain sholat asar. Mereka tiba-tiba masuk ke masjid, ya, nyari kakeknya sedang mimpin sholat asar. Rakaat terakhir Nabi sujudnya panjang sekali. Kenapa? Nah, ternyata ada sahabat yang penasaran. Nah, ini mungkin rodok nyelelek sidik ya. Akhirnya pas sujud tak betah, ada apa ya? Kemudian ngangkat kepalanya gini. Wah, Rasulullah Jibril ditumpai Hasan dan Husain. Akhirnya dia sujud lagi, begitu lamanya sampai Rasulullah begitu cucunya sudah marem, beliau nggak pernah nurunkan tuh, nggak pernah mindah itu, nggak pernah, sampai cucunya bosan, baru kemudian Nabi duduk Allahu Akbar, baca tahiyat akhir, kemudian salam. Ditanyalah oleh para sahabat, ya Rasulullah tadi jenengan sujud lama sekali, kenapa? Saya sampai khawatir, kami khawatir ada apa-apa. Enggak, tadi cucuku pas saya sholat mereka berebutan naik ke punggungku, dikira kuda. Ya. Kemudian saya tidak ingin menghentikan kesenangan cucuku sampai mereka puas, sampai mereka bosen, baru turun sendiri, baru saya menyelesaikan sholat saya. Itu membangun kedekatan. Jadi jangan berharap kisah bisa masuk kalau belum ada apa? Kedekatan emosional. Nah, ini jadi kan wagu langsung ngenedik sini tak ceritakan itu. Malah tegang toh. Kita dengaran bunda cerita itu. Nah, bangun kedekatan dulu. Nah, termasuk Rasulullah sering menceritakan pas perjalanan, Pak. Nah, safar jenengan manfaatkan. Ini termasuk bab di hadis nanti, hadis ihfadillah yahfadka. Ini ada peristiwa satu hari Abdullah bin Abbas usianya 10 tahun, kelas berapa? 4 ya atau 5? 10 tahun. Dibonceng Nabi di tengah jalan, setelah dia riang gembira senang, Nabi tiba-tiba berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Nak mau nggak tak kasih sesuatu nasihat yang berharga untukmu? Ketika itu nasihatnya panjang tapi dipotong pendek. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nak, Allah akan senantiasa menjagamu. Pendek, Nabi diam sambil ngamati suasana. Anaknya senang banget. Kemudian lanjut, setelah anak sudah selesai mencerna, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan lihat
Allah senantiasa menolongmu kapanpun. Anak sudah mencerna, terus potongan pendek itu. Nah, pelajarannya apa? Ternyata dalam perjalanan safar itu anak pada posisi sangat siap menerima apa? Nasihat, termasuk kisah itu. Ya. Pernah praktek? Belum pernah. Berarti bulan depan ditagih ini. Sudah praktek belum itu? Ya. Tanyakan Bu, ini metode Nabi. Jadi ada Nabi punya 43 metode ngajar anak-anak. Salah satunya berkisah. Harus percaya kita. Ini dahsyat sekali kisah ini. Ini memang hal teknis, tapi kalau nggak dimulai kita akan kehilangan momentum. Apalagi berkisah paling efektif untuk anak mulai usia 2-13 tahun. Ya. Kenapa? Dari mana ini angka 13 tahun ini? Syekh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan karena Al-Quran itu ada dua fase. Satu fase Mekah, berapa tahun? Makkah, Pak? Berapa tahun fase Mekah dakwah Nabi? 13 tahun. Nah, maka semua surat Makkiyah isinya adalah kisah. Kadang kisah tentang hari kebangkitan, kadang kisah tentang umat terdahulu. Bahkan ada satu surat namanya Al-Qasas. Apa artinya? Kumpulan kisah-kisah. Ya. Kemudian selesai masa 13 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi tinggal cuman 10 tahun. Disinilah semua syariat diperintahkan di sini. Halal haram dibahas di sini. Di sini nggak ada pembahasan halal dan haram. Adanya hanya kisah. Ya, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhirat, kebangkitan, surga, nerakanya semua di Mekah. Maka nanti di Madinah hanya ada satu kisah tentang surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu surat yang pertama kali turun di kota Madinah. Ibaratnya pelajarannya biasanya berkisah, nek langsung diilangi itu rasanya gimana? Ya kan kelangan. Maka masa transisi dikasihlah Al-Baqarah, masih ada kisahnya. Kisah apa itu? Kisah penyembelihan sapi ya. Habis itu nggak ada kisah Pak. Ini menunjukkan bahwa kisah itu paling efektif 0 sampai 2 sampai 13 tahun. Berarti kelas berapa? 13 tahun itu sampai kelas 1. Berarti nek kayak jenengan sudah nggak matuk kisah ini. Hah? Wong saya itu ngisi pengajian itu yang ditunggu apanya? Kisahnya kan itu ya. Dan kisah ini memang semua orang suka itu. Maka Imam As-Suyuti mengatakan kisah itu bisa jadi media menasehati tanpa apa? Menyakiti. Cerita ini apa? Dongeng tanpa menyakiti. Jadi orang nggak kroso nek dinasehati itu, padahal sedang dinasehati itu. Ya. Maka Nabi itu sering mengisahkan umat terdahulu, dikisahkan oleh Nabi. Ya. Contoh Nabi ketika mengingatkan tentang kisah orang yang lupa bersyukur. Pernah ingat kisah ada 3 orang, si buta, si botak, sama si lepra ya. Dia sakit kulit, sakit mata, sama rambutnya nggak tumbuh. Nah, ini Nabi mengisahkan ketika ada yang kufur nikmat itu. Ya, dia lupa. Ada orang yang pernah rodanya di bawah, kemudian ketika di atas tuh sombong. Dia mengatakan, ya ini saya jadi kaya, ini kerja keras saya. Kamu kok enak tiba-tiba datang ke rumah minta sumbangan, zakat dan lain sebagainya. Diingatkan dengan kisah itu. Kemudian kisah itu kan Nabi ceritakan di hadapan para sahabat untuk nyindir, untuk nasihati seseorang itu. Ingat dulu di zaman dulu ada 3 orang. Nah, yang satu orang buta. Ya, dia satu hari malaikat menyamar, diutus oleh Allah bertanya kepada dia. Ya, apa keinginan terbesarmu dalam hidup ini? Saya ingin Allah mengembalikan mata saya sehingga saya melihat indahnya dunia gitu. Kemudian apalagi, kamu kalau dikasih kekayaan antara kambing, sapi atau unta, kamu pilih mana? Dia pilih, saya pilih kambing gitu. Nah akhirnya benar, didoakan dia sembuh, kemudian dikasih kambing seekor. Masya Allah, nanti kambing ini jadi ratusan beranak pinak itu. Itu orang pertama. Orang yang kedua, orang yang
diuji oleh Allah botak, jadi diajak di mana-mana, rambutnya nggak tukul itu. Maka dia ditanya, apa nikmat yang paling kamu inginkan? Saya ingin agar Allah memberiku nikmat berupa apa? Rambut yang indah, agar saya tidak dibuli kembali oleh orang-orang itu. Didoakan langsung seling gitu rambutnya tukul, Pak. Karena malaikat sendiri kayak gitu. Kemudian apa yang kamu inginkan? Antara sapi, kambing, unta. Saya pilih sapi. Nah, dikasih sapi sepasang, Pak. Masya Allah ini ya. Senang banget, didoakan semoga penuh berkah. Orang yang ketiga, orang yang sakit kulit kan. Itu hadisnya di buku Riyadhus Shalihin ada itu. Nah, kemudian sakit kulit, ya dia ditanya, apa nikmat terbesar yang ingin kamu inginkan? Saya ingin Allah sembuhkan kulit saya sehingga tidak ada yang lagi menghina saya karena kulit saya sudah bagus indah. Langsung Pak didoakan malaikat, penyakitnya hilang, kulitnya berganti dengan indahnya. Semua orang memujinya. Kemudian kamu pengen apa? Dia pengen unta, dikasih unta kan gitu. Ya. Kemudian waktu berlalu, orang ini makin kaya, makin kaya, makin kaya. Malaikat yang dulu menyembuhkan itu diutus lagi oleh Allah. Menyamar, datanglah kepada orang yang rambutnya nggak tukul itu. Kemudian dia persis rambutnya nggak tukul, menjijikan gitu, kurapan gitu. Kemudian datang, Fulan, tolong saya kehabisan bekal. Saya safar nggak punya saudara, saya butuh bekal. Tolong berbagi rezeki sama saya. Sebagian yang jenengan miliki. Malah diusir, Pak. Kamu enak-enakan datang minta sumbangan. Saya ini kerja keras untuk bisa kaya seperti ini. Nah, dielingke sama malaikat. Bukankah dulu jenengan juga rambutnya nggak tukul gitu? Loh kok ngerti gitu? Ya. Bukankah dulu jenengan yang orangnya juga dulu miskin papa gitu? Wah dia lupa, ndak saya ini sejak dulu turun temurun ya saya sudah normal seperti ini, kaya seperti ini. Ya, malaikat itu mengatakan kalau kamu berbohong, semoga Allah mengambil semua nikmat yang kamu miliki. Wah orang ini sombong nggak ada takutnya. Nah, kemudian datang ke orang yang kedua. Ya, kepada orang yang sakit kulit itu diingatkan dia sama mencak-mencak. Terakhir kepada orang yang buta. Oh begitu dia menyamar sebagai orang buta, orang butanya langsung kelingan. Oh iya dulu saya juga seperti dia, pernah menderita, pernah dikucilkan, pernah tidak melihat apapun di dunia ini keindahannya seperti apa. Kemudian dibantu sebanyak-banyaknya dan orang ini malaikat ini mendoakan semoga Allah berkahi semua hartamu. Apa hikmah dibalik kisah ini? Nabi hendak menyindir seseorang dengan apa? Kisah bahwa dunia itu muter, Pak. Jangan sombong. Bisa jadi hari ini sedang di atas, nanti ketika kita sedang diuji di bawah, ketika kita sudah berbuat baik demikian banyak kepada orang lain, pasti orang lain akan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Bayangkan andaikan kisahnya terbalik. Dulu pas kita kaya raya sombongnya luar biasa, jatuh terpuruk, apa yang terjadi? Ya, kita akan malu mau meminta sesuatu, wong kita dulu sombongnya luar biasa. Nah, jadi fungsi kisah itu menjadi apa? Nasihat berharga tanpa menyakiti. Ya, cukup bacakan kisahnya. Tadi yang pertama menggugah emosi, yang kedua menasihati tanpa menyakiti. Ya. Termasuk kisah fungsinya adalah untuk pelajaran-pelajaran. Saya jangan yakin nggak sejarah akan berulang? Bapak Ibu, sejarah akan berulang yakin nggak? Yakin? Apa buktinya? Sejarah akan berulang. Saya kisahkan. Satu hari setelah anak kecil tadi, biar nggak lupa, siapa yang bunuh Abu Jahal? Muawid bin Amru, Muawid bin Afra. Dua Muawid. Begitu Muawid ini ngasih kabar ke Rasulullah dan benar-benar pedangnya dilihat Rasulullah, berarti Rasulullah tahu Abu Jahal sudah tewas. Nabi bertakbir dengan keras sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya sudah tumbang. Padahal Fir'aun hidup di zaman siapa? Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi komentar ketika Abu Jahal tewas, Nabi berkata Fir'aunnya telah tumbang, telah tewas. Kenapa? Nabi hendak menyampaikan begitulah sejarah pasti berulang, di setiap zaman ada Fir'aunnya. Sekarang siapa Fir'aunnya?
Jangan cari-cari perkara. Ya, ngotak-ngatik sing tak bener kan belai nanti ya. Yang jelas Nabi mengatakan setiap masa ada Fir'aunnya itu. Maka Nabi komentar ketika Abu Jahal mati, Allahu Akbar, Fir'aunnya telah tumbang hari ini. Jadi Nabi hendak memberitahu bahwa begitulah sejarah akan berulang terus. Ya, dulu ada Fir'aun, ada Musa. Fir'aunnya tumbang, Musa menang. Hari ini di zaman Rasulullah, ada Abu Jahal. Rasulullah seperti Musanya, Abu Jahal seperti Fir'aunnya dan tumbang. Begitulah sejarah akan terus berulang, bergilir. Karena Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 143 kalau nggak salah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Demikianlah hari itu kami apa nih? Putar. Jadi nggak mungkin umat Islam itu menang terus, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Kok nggak menang terus? Agar mereka tidak sombong dan mereka tetap ikhtiar tawakal kepada Allah. Kenapa kok tidak kalah terus? Agar tidak putus asa. Hari ini fakta menang mana? Perang Israel sama Hamas. Menang Israel versi ibu-ibu, versi bapak-bapak. Menang siapa Pak? Hamas sama Israel. Hah? Ibu bapaknya wedi karo jenengan Bu. Kayak nek muni Hamas awas ngono kan. Ya. Ini Ibu dari sisi apa dulu menilainya kan? Nah, sudut pandang apa? Kalau dari sisi jumlah yang meninggal muslimin sudah 14.000. Ya, kalau melihat jumlah itu, dan jumlah itu jelas mayoritas adalah anak-anak. Mungkin 8 ribuan anak-anak itu yang meninggal. Lainnya adalah orang-orang sakit, ibu-ibu, ya. Adapun pejuang-pejuangnya sedikit sekali yang meninggal dunia. Kenapa? Sepanjang sejarah itu namanya Yahudi itu belum pernah perang berhadapan, belum pernah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam dulu, ini kisah itu berulang, makanya penting diceritakan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Musa alaihi salam, dulu mereka ini diperintahkan oleh Nabi Musa berjihad melawan satu bangsa yang kuat yang menguasai Palestina ketika itu. Ya, suruh berangkat jihad itu. Begitu ngerti informasinya musuhnya kuat, jumlahnya banyak, mentalnya langsung down, ngeper itu. Ya. Mereka mengatakan lannat khulaha hatta yakhruju minha. Musa, kami nggak mungkin mau masuk ke negeri Palestina itu sebelum orang-orang kuat itu pergi meninggalkan negeri itu. Lah iya, ayo kita perangi, kata Musa. Begitu Musa tiap hari memotivasi itu orang Bani Israel, ya, Yahudi itu mengatakan apa? Mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wis nek kowe ngongkon terus, kamu aja yang berangkat sama Tuhanmu. Kami tak nunggu di sini gitu. Itu kata orang-orang Yahudi. Mentalnya apa? Pengecut sekali. Nah, ini di zaman dulu. Di zaman Rasulullah sama, nggak ada perang apa bahasanya apa Pak? Breng-brengan, adep-adepan. Perangnya di mana? Di balik benteng. Makanya ada benteng Khaybar. Itu benteng terkuat Yahudi dikepung oleh muslimin. Dikepung oleh muslimin itu. 40 hari Rasulullah ngepung benteng Khaybar sampai takluk nanti di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Apa pelajarannya? Pelajarannya itu sama berulang. Kalau hari ini mereka beraninya ya perang di balik dulu di balik benteng itu, sekarang ya pakainya apa ini? Ya roket dari jarak jauh Tel Aviv dipencet, dur itu kan. Begitu mereka masuk ke perang darat di Gaza, maka mereka mengatakan kami seperti perang melawan hantu. Gak ngerti Hamas muncul dari mana, tiba-tiba kelihatan tank kami meledak, kami kejar sudah gak ada. Ya, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Apa itu? Jelanggong. Ya. Artinya gak ada, mereka bingung. Mereka lari kemana, muncul dari mana tuh, bingung karena memang gak ada sejarahnya. Mentalnya langsung drop seperti orang apa? Seperti orang kebingungan, padahal itu pasukan yang konon nomor wahid di dunia. Jadi masalah mental itu, sejarahnya memang mereka nggak punya mental. Maka kalau sampai hari ya sama. Ya.
Dan begitu nanti jenengan baca hadis saja. Perang di akhir zaman itu nanti Yahudi perang dipimpin Dajjal melawan Muslimin dipimpin Imam Mahdi. Maka semua bisa berbicara membantu Muslim. Ya, kata Rasulullah dalam hadis itu, dinding ketika berbicara, ya Muslim, hadal Yahud khalfi, Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakang saya. Tembok yang berbicara ketika itu. Uktul, bunuh dia, perangi dia. Itu sudah penggambaran Yahudi itu naik perang senengnya apa? Ngumpet delay gitu. Hadis itu kan jelas, Yahudi sembunyi ilal ghorqat kata Nabi, kecuali pohon ghorqat, fa innaha min syajaratil yahud, karena itu pohonnya Yahudi. Maka mereka tanam mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan bahkan pohon ghorqat untuk tempat berlindung mereka. Jadi mereka sering dipikirkan apa? Tempat berlindung bersembunyi. Nah, itu contoh, ceritakan kepada anak-anak kita, pengejutnya bangsa Yahudi, ya, agar kita tidak terus inferior. Wah, Yahudi nggak mungkin kalah, cerdas, senjatanya lengkap dan lain sebagainya. Nah, sejarah diceritakan saja ya, bahwa sepanjang sejarah mereka bangsa yang tidak punya mental. Ya. Lain dengan Abu Jahal, orang Quraisy, mentalnya luar biasa. Orang Arab itu abnaul hurub, jago perang itu. Maka mereka punya dua sifat, namanya syaja'ah. Apa syaja'ah? Berani. Wal karom, apa karom? Dermawan. Mereka dermawan luar biasa itu. Jangan lihat perang kolosal zaman dulu tuh begini. Tak kasih ilustrasi aja ini. Ya, ini perang ini muslimin tes ini perang Badar. Ini kafirin Quraisy, ya, Abu Jahal yang mimpin perang. Ini batas tengahnya begini. Sebelum perang ada namanya mubarozah, adu tanding. Nah, Rasulullah mengeluarkan Ali bin Abi Thalib, Ali keluar kamu. Ali berdiri jelek, musuh juga jelek, yang terbaik. Adu tanding, Rasulullah melihat Abu Jahal, semua pasukan melihat tanding, begitu kalah ya sudah digeret, ganti ya 2 orang, maju lagi 1 orang kedua, ini juga maju, kalah sudah ketiga, ya ini sudah 3 kali baru serbu begitu perang itu. Ini kalau nggak pemberani, berani nggak? Adu tanding begini, Yahudi kira-kira, Yahudi wes belayu, kepuyuh-puyuh mesti. Andai kan perangnya berhadapan-hadapan, ya nggak ada sejarahnya. Yahudi itu perangnya nggak pernah model mubarozah kayak gini, selalu dibalik benteng-benteng ini. Nah, jadi ini penting fakta sejarah, ceritakan kepada anak-anak bangsa yang nampak dibesar-besarkan itu mentalnya mental tempe, ya, nggak punya keberanian sama sekali. Kembali ke kisah tadi ya, jadi menumbuhkan keberanian. Nah, ceritakan kisah apapun kepada anak-anak kita. Teknisnya tadi setelah anak-anak dekat, nah Bapak Ibu bisa ya memulai dari mana? Disarankan oleh Imam Asy'uti kisah yang terbaik dimulai dari kisah di Al-Quran. Nah, ini mau cerita apa? Tadi mau cerita tentang Yahudi. Buka surat Al-Hasyr. Bagaimana Yahudi dikepung oleh Rasulullah. Ya, mereka bangsa yang penakutnya luar biasa itu, Yahudi itu. Nah, buka itu contoh surat Al-Hasyr. Mau cerita tentang kesabaran. Nah, buka surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang para ulama mengatakan ini surat yang merupakan hiburan dari Allah. Pasti siapapun baca surat Yusuf, selesai baca hatinya riang. Insya Allah semua beban akan hilang. Yang banyak utang, buka Quran surat Yusuf dibaca. Insya Allah selesai baca surat Yusuf, hutangnya wutuh. Jadi makanya hutang tuh nggak usah dipikir, dibayar ya, biar selesai urusannya ya. Semoga yang masih terlilit hutang segera dimudahkan Allah melunasi. Ya, sing ora amin berarti nanti hutang nih. Ada fakta Bapak Ibu, hutang itu bukan yang dilarang dalam Islam. Cuman Nabi itu ngajari doa. Doanya 4. Paketannya kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini
wa qahrir rijal. Ini doa 4 ini. Ya Allah, saya berlindung dari ham. Apa ham? Ham itu kegundahan mikir masa depan yang belum terjadi. Ini mas-mas misalnya belum nikah, pikirannya, wah sesuk anakku sekolah nang ndi, kuliah ya larang bayare, pondok apa kuliah. Padahal nikah aja belum, wis mikir kuliah pondok. Ki jenenge hamun, kaduan mikire. Ya ini nggak baik ya. Hazan itu kesedihan, kehilangan sesuatu yang sudah lewat, masih saja sedih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kesedihan itu suruh nutup lembarnya, jangan dipelihara. Ya, ada orang sudah tahu anaknya meninggal dunia malah dijadikan foto profil, nanti disimpan di Facebook, diberitahukan ulang tahunnya. Itu namanya merawat kesedihan. Kesedihan suruh nutup, berdoa agar sedihnya hilang, jangan dirawat. Nah orang malah diafdrek, digede, pasang di ruang tamu. Wong wis mati padahal. Ya. Nah, ini contoh ya, Islam itu ngajari berlindung dari kesedihan. Yang kedua dari malas dan putus asa. Yang ketiga dari penakut dan bakhil. Yang keempat yang saya maksud dari dililit hutang dan diremehkan manusia. Ini hadis doa ini Nabi ucapkan karena satu hari ada sahabat Ansor bukan wayahe sholat, dia di masjid. Nabi penasaran, curiga lah gitu. Ya bahasa penasaran. Pak, lho niki mboten wayahe sholat jenengan kok teng masjid, kadose kok gundah gulana. Nggih ya Rasulullah, kula mumet ditagih hutang rono rene, kula ndelik teng masjid mawon. Ya. Jadi ternyata kejaman biyen Pak, jenenge wong utang itu dioyak. Oh ya. Ya, tapi nggak ada debt collector zaman dulu kayaknya. Akhirnya dia ke masjid. Wah, sedih. Ya, Nabi kasih doa. Nih Pak, tak kasih doa. Yang tadi dihafal Bu, ya. 4 tadi. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkan saya dari dililit utang dan diremehkan manusia. Masya Allah, sahabat ini cerita, sejak doa itu saya amalkan, Allah berikan kepada saya kemampuan melunasi semua hutang-hutang saya. Jadi manusia merdeka. Ya, ini setelah bebas dari hutang. Kenapa hutang itu menggelisahkan di malam hari, menghinakan di siang hari. Turura amblek arep metu kuatir ketemu wong meh pengajian, wah lu gegek sing ngutangi mangkat ngaji ora kae. Nah, pikirannya harus negatif terus Pak itu, maka berlindung Pak, berlindung ya. Jadi hutang memang dibolehkan karena ada ayat tentang hutang panjang lebar di surat Al-Baqarah, tapi suruh berlindung ya. Jamnya habis, jam 8 ya. Saya tadi sudah masuk teknis ya. Nah teknisnya ibu bapak bisa dengan cara yang punya perbendaharaan kisah langsung live tanpa baca. Nah yuk tak ceritakan. Dan anak-anak itu paling penting memang menjelang tidur. Kenapa? Karena itu akan menjadi hal yang terakhir diingat untuk dibawa ke alam bawah sadarnya. Itu penting, ceritakan. Maka ada istilah bunga tidur. Itu kenapa? Saking seringnya diulang-ulang sampai ke bawah ngimpi. Ngimpi kan ada 3 dalam Islam. Ngimpi yang bunga tidur itu karena saking seringnya apa? Melihat, mendengar. Misal ini musim durian ya, jenengan lewat bakul durian mau batin terus kok enak aman tapi ngerti tulisannya 80.000. Wah eman-eman ya gitu. Akhirnya malam-malam ngimpi, tidur sambil ngem itu dibangunkan suaminya. Kowe iki ngopo? Aku kayak mangan durian kok gugah toh Pak gitu kan tuh. Nah itu jenenge bunga tidur Pak. Saking pinginnya belum kelakon itu bunga tidur namanya. Nah anak-anak juga itu kasih bunga tidur, kisah-kisah. Karena seringnya sahabat Nabi diceritakan tentang surga neraka, beberapa kali mereka ngimpi tentang surga. Biasa Pak ngimpi surga itu. Bapak Ibu pernah ngimpi masuk surga? Ngimpi aja belum? Masya Allah ya, belum pernah ngimpi masuk surga karena jarang diceritakan tentang surga sehingga ngimpi aja enggak. Ya toh?
Saya punya jamaah ngaji itu ngimpinya apa ya terus ketemu saya tuh Ustaz, tadi malam saya ngimpi diajak orang pakai pakaian putih di sebuah tanah lapang sejauh mata memandang, taman hijau semua, baunya semerbak, orang-orangnya baik, penuh senyum. Apa itu gambaran surga Ustaz? Bisa jadi Pak. Ya, karena surga itu ada gambaran meskipun tidak terbetik oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata kepala, tidak terdengar oleh nikmat telinga yang sama maksudnya. Tapi sudah cukup gambaran itu. Sudah jadi. Sahabat juga kadang mimpi masuk neraka, nggak masuk neraka, mau dimasukkan ke neraka. Nah, misalnya Abdullah bin Umar satu hari tidur di masjid. Tidur di masjid ini anak muda ini. Karena tidur, dia nggak tahu mimpi apa, tiba-tiba dia tidur itu kebablasan. Harusnya nggak tidur di masjid itu bangunnya sebelum ya subuh kan. Dia enggak. Sudah adzan rampung, Nabi sudah masuk masjid, tinggal komatnya kan Nabi masuk masjid itu. Berarti banyak orang, dia masih tidur ngeleketer itu. Dibangunkan, sing bikin dia malu yang bangunkan siapa? Rasulullah langsung gerigah isine rak karuan itu. Wah, langsung dia kayak boleh berandai-andai, andaikan tadi malam saya nggak tidur di masjid itu. Tapi sudah kadung. Akhirnya pagi hari dia ke rumah kakaknya. Kebetulan kakaknya jadi istri Nabi. Namanya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Nggak kenal ibu-ibu. Namanya Hafsah. Ya, coba ada berapa istri Nabi, Bu? Jangan-jangan cuma 4 jawabannya. Istri Nabi ada 9 yang ditinggal meninggal Nabi. Yang mendahului Nabi meninggal dulu istrinya ada 2. Khadijah sama siapa? Zainab binti Khuzaimah. Ya. Jadi kalau istri Nabi 11 itu maksudnya dengan yang 2 dihitung. Tapi yang ditinggal Nabi ada 9. Ceritalah ke Hafsah. Hafsah kemudian dengar adiknya, Mbak, ini tak bahasa saya, Mbak, aku isin tenan no. Lah kenapa adik? Tadi malam toh aku tidur di masjid kawanan. Lebih malu lagi sing gugah Rasulullah. Loh kamu kenapa kok tidur sampai kebiaran itu? Saya tuh tidur ngimpi di bawah orang 2 sosok hitam kejam dari tempat yang tinggi, saya hampir mau dimasukkan. Seakan-akan itu kayak gambaran neraka. Jadi sahabat-sahabat kecil tuh karena sering mendengar tentang kisah surga neraka, kadang sampai terbawa ngimpi itu. Akhirnya saya nggak jadi dijatuhkan, tiba-tiba saya dibangunkan, ternyata itu Rasulullah. Kemudian pulanglah Abdullah, Hafsah cerita ke Rasulullah. Pas itu Rasulullah nggak di rumah. Begitu Rasulullah pulang, Hafsah cerita, ya Rasulullah tadi Abdullah kesini. Dia cerita malu sekali, tidur kawanan, bangun kesiangan, dibangunkan jenengan. Nah kenapa kok adikmu sampai bangun siang-siang itu? Dia ngimpi ya Rasulullah, di bawah sosok besar ke tempat yang tinggi kayak mau dilempar begitu. Ya. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, Ni'mar rajuli Abdullah idza qamal lail. Sebaik-baik anak muda itu adikmu Abdullah bin Umar, andaikan malam itu dia sholat tahajud. Ya. Abdullah bin Umar begitu diberitahu kakaknya, Rasulullah tak ceritain, kemudian menyampaikan, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah, kamu andaikan malamnya sholat tahajud. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah mulai hari itu sampai sekarang tidak ada satupun saya absen sholat malam. Ya. Itu inspirasi ya. Jadi karena sering mendengar surga neraka sampai ke bawah ngimpi ya. Ini berarti ibu-ibu mulai kapan mau dimulai berkisah kepada anak-anak? Nanti malam. Ya, baik. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator nanti dengan bismillah memulai mendidik anak dengan kisah, karena ini panduan dari Quran. Sepertiganya adalah kisah, harus kita ceritakan. Mau membangun apa? Ibu-ibu punya rencana, bapak-bapak punya rencana, keberanian, kedermawanan, apapun, empati, pilih kisah-kisah terbaik dimulai dari Al-Quran. Kalau belum bisa boleh ditontonkan YouTube di bareng, tapi jangan YouTube film sing rak apa
nggak ada kaitannya dengan ini kisah ya, kisah para nabi. Tonton bagaimana ya akhir dari para pembangkang, bagaimana kesabaran para nabi, semuanya ada. Nah, baru diambil hikmah pelajarannya apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى